belajar ini saya akan membahas tentang kondisi perekonomian Indonesia pada 5 tahun terakhir dengan adanya pendataan pada tahun 2020 sampai 2025 dengan adanya analisis penyebab dan dampak yang akan datang di masa depan. Mari kita simak. Bagaimana sih dalam kondisi perekonomian Indonesia pada 5 tahun terakhir? Jadi, dalam kondisi perekonomian Indonesia dalam 5 tahun terakhir ialah melewati dinamika yang cukup tajam yang akibatnya dipengaruhi oleh situasi global dan tantangan internal, terutama pada dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Meski sempat adanya penurunan, stabilitas pada perekonomian nasional mampu bangkit secara perlahan berkat adanya implementasi dengan berbagai kebijakan strategis dan kembalinya mobilitas masyarakat sehingga dapat adanya tren positif yang sangat relevan untuk dipahami demi melihat prospek pertumbuhan ke depannya. Dalam analisis penyebab, pada tahun 2020 ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,07%. Pandemi COVID-19 menggantikan mobilitas dan memicu krisis produksi secara konsumsi nasional. Bangkit pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,69%. Dengan adanya vaksinasi massal dan pembukaan kembali aktivitas ekonomi jadi mesin utama pemulihan. Pada tahun 2022 merupakan lonjakan sangat drastis mencapai 5,31%. Berkat adanya komoditas global dan daya beli masyarakat yang menguat tajam pasca pandemi. Pada tahun 2023 tetap stabil di angka 5,05%. Konsumsi rumah tangga yang solid dan sektor pariwisata kembali pulih sepenuhnya. Pada tahun 2024 di angka 5,03% dengan adanya tekanan global, deflasi, dan tantangan PHK mulai membayangi stabilitas domestik. Pada tahun 2025 ekonomi menunjukkan ketahanan di angka 5,11%. Adanya fondasi kuat dari konsumsi domestik siap hadapi dinamika pasar global. Dan dapat di masa depan dalam perekonomian Indonesia, yang pertama, adanya resiliensi dan kepercayaan global merupakan pertumbuhan atau konsentrasi di angka 5% adalah kunci menarik investor global dan menghadapi ketidakpastian geopolitik. Yang kedua, adanya konsumsi domestik merupakan konsumsi dalam negeri menjadi jaringan pengaman utama. Syaratnya inflasi harus terjaga dan perlindungan sosial harus efektif. Yang ketiga, adanya hilirisasi industri merupakan pergeseran ekspor dari bahan mentah ke manufaktur untuk memperkuat neraca perdagangan ke jangka panjang. Yang keempat, adanya tantangan kerja merupakan harus fokus pada penyerapan tenaga kerja yang berkualitas dan strategi agresif mencegah PHK untuk menjaga daya beli. Yang kelima, adanya kebijakan fiskal responsif merupakan stimulus pajak dan kebijakan usaha yang fleksibel menjadi penentu akselerasi menuju ekonomi yang maju. Por mais que possa parecer